Ya tentu semua baik di Kapian News masih membahas ke Subang. Hari ini sangat kontroversial ya teman-teman. Sangat luar biasa kesaksian dari Danu untuk Pak Yosep, dan juga inilah yang menurut gue yang namanya benar-benar membongkar ya, dimana Pak Yosep belum bisa membongkar. Di sini Danu sudah membongkar duluan gitu semuanya gitu kan ya. Namun seperti apa Danu membongkar ini, di awal ada sesuatu pembongkaran yang sangat mengejutkan, dan ya memang sudah seharusnya dari dulu gue mengharapkan ini ya, dari Danu ditetapkan sebagai JC harusnya sudah terbongkar untuk hal ini. Namun saat ditetapkan untuk menjadi JC benar-benar Danu di keep ya. Nanti gue akan terangin kenapa di keep, dan gue udah mendapatkan jawabannya. Ini kita saksikan dulu bersama bahwasanya Danu pernah disiksa ya, diintimidasi, kakinya diinjak dengan meja dan juga dilempar pisau gitu kan ya. Ini gila banget ya oleh Polres. Ini dia videonya teman-teman. Saudara saksi kenal dengan Pak Taryono? Kenal. Saat itu ada ikut keliling-keliling saksi? Tidak. Tidak ada. Atau yang nginjek kaki saksi dengan meja? Ada Pak Taryono di situ? Belum ada. Ada. Pada saat kejadian itu ada Pak Taryono? Ada. Oke. Atau yang lempar pisau? Kalau pisau itu pas ada Pak Adi. Pak Taryono ada di situ? Tidak ada. Tidak ada. Ada Pak Adi saja. Pak Adi. Yang lemparnya siapa? Bukan orang Subang. Bukan orang Subang. Tapi kenal, masih kenal. Kenal siapa? Mereka bilang dari Mabes Pak. Mereka bilang dari Mabes ya. Tahu namanya? Tidak. Oh enggak. Tapi tahu fisiknya. Tahu postur ininya apa? Oke, itu adiknya yang tadi, itu yang pakai kacamata atau yang bukan? Ada dua-duanya juga ada ikut. Oh, dua-duanya Ikut sebenarnya. Oke. Nah, saudara saksi, kan? Saudara saksi tahu hubungan keluarganya terdakwa ini ada juga anggota kepolisian? Tahu. Siapa? Arif. Pada saat proses keliling-keliling dan tanda tangan BAP bohong ini, apakah ada Arif di situ? Ada. Tapi saya ada, tapi tidak terlalu melihatnya. Tapi sempat ada. Ada. Ini saya tegaskan lagi ke saudara saksi ya, posisinya. Berarti saudara saksi dikeliling-kelilingin lah, diinjek kakinya pakai meja lah, dilempar pistol lah, untuk tidak mengakui. Betul? Oke. Satu lagi. Saudara saksi setelah sekian lama sempat mengaku ke PH. Itu apakah sempat ada pengakuan di hadapan keluarga? Ada. Sempat. Ada siapa saja hadir di situ? Di Lilis, Mang Mumu, Mamumu, terus Mama, Mama, Bu Ida, Oh, ya. Bu Ida, ya, terus Wayeti, Wayeti, terus sama Bapak. sama Bapak dan Iya. Pak Surono. Iya. Oke. Pengakuan itu apa yang memang diceritakan saksi sekarang di persidangan, atau ada yang dikurangi, ada yang ditambah, ada seperti apa? Yang di persidangan itu. Oke. Saudara saksi tahu saudara saksi sekarang sebagai terlindung LPSK sejak kapan? Sejak 2023. 2023. Ya. Setelah mengungkap segala sesuatu ini, Ya. jadi terlindung LPSK. Nah jadi itu dia videonya. Jadi teman-teman bisa saksikan sendiri bahwasannya Danu benar-benar diintimidasi. Di situ disebutkan nama Taryono ya, dan juga ada anggota Mabes Polri yang dikatakan oleh Danu gitu. Dan juga di situ disebutkan juga ada Arif, walaupun tidak terlalu terlihat. Mungkin Arif tidak mau terlalu menonjol di situ, namun tidak bisa dipungkiri Arif ada di situ juga. Dan artinya wajar jika Arif menangis-nangis gitu ya, karena dia
mungkin takut gitu kan ya sebenarnya, dan mengetahui apa yang terjadi. Jika Arif mengetahui, maka diduga teman-teman sudah mengetahui Pak Mulyana harusnya dibalik semua ini juga harusnya mengetahui ya tentang kondisi Danu saat itu yang diancam habis-habisan agar tidak mengaku gitu ya. Dan di sini oke, di sini menunjukkan ya, ini hal yang gue inginkan dari dulu. Gue juga udah buat konten hal ini tentang waktu itu kan Pak Edi, Pak Purnawirawan, bahwasanya mengaku bahwasanya ada OJ, ada ancaman. Dan di sini dibuktikan juga dengan pernyataan Danu yang ini gitu kan. Dari dulu kan gue, mungkin teman-teman kalau ngeliat video gue dulu, gue membahas juga tentang hal ini, dimana 3 hari Danu waktu itu disekap, dan ini yang terjadi teman-teman. Dan bohong rasanya kalau Danu tidak mengetahui OJ ini, dan ini akhirnya terungkapkan akhirnya di persidangan, akhirnya dibongkar juga gitu. Dibongkar juga bahwasanya harusnya nanti bisa di-compare gitu kan antara Pak Purnawirawan dan juga Danu, ini saling menguatkan nih kesaksiannya gitu. Jadi sangat tidak benar bahwasanya kalau Danu hanya kesaksian tunggal gitu sendiri, itu memang tidak kuat. Namun kan ada kesaksian dari Pak Purnawirawan yang bisa menguatkan kesaksian dari Danu gitu ya. Jadi di sini kan akhirnya kita mengetahui, teman-teman mengetahui apa? Mengetahui tentang pernyataan dari LPSK. LPSK menyatakan bahwasanya ada ancaman yang nyata. Tentunya Danu sudah mengungkapkan semuanya di persidangan. Pas ditanya oleh hakim, ini krusial banget ya, yang membuat orang di situ semuanya berteriak ya. Ditanya oleh hakim, kenapa 2 tahun ini baru mengaku? Danu menjawab, saya takut gitu. Takut oleh siapa kan gitu? Takut oleh orang Polres yang menekan dia pada saat itu ya. Jadi itulah disebutkan gitu kan. Jadi inilah yang gue mau teman-teman, keterbukaan Danu setelah menjadi JC gitu kan ya. Dan memang di-keep oleh LPSK gitu. Jadi gue baru mengetahui nih kenapa Danu di-keep, memang gunanya untuk benar-benar informasinya di persidangan teman-teman. Jadi ya walaupun gue tahu Danu mungkin sudah jujur di LPSK, tentu kan kita butuh yang namanya detail ini yang bisa menambah kepercayaan gitu kan ya. Artinya ya di sini bisa gue simpulkan kepercayaan gue bertambah dari 75% menjadi 80% di sini kepada Danu akan pernyataannya ini, yang benar-benar ya benar-benar bisa menambah kepercayaan kita bahwasanya memang ada oknum yang terlibat gitu teman-teman. Dan oknum tersebut ya Danu mengetahui orang-orangnya dan sudah sangat jelas. Dan di situ juga kan hakim juga menegaskan lagi kepada Danu gitu kan ya, tentunya kamu tahu konsekuensinya kan kalau misalkan berbohong gitu kan ya. Tentunya dia sudah sangat tahu konsekuensinya gitu kan ya jika dia berbohong. Dan di sini ada satu hal yang membuat tentunya Pak Kombes Pol Suryawan percaya dengan Danu, LPSK percaya dengan Danu, karena mungkin sudah mengungkapkan semuanya ke mereka gitu, terutama tentang hal ini, dimana pihak kepolisian memang benar-benar OJ ini terlibat yang membuat Danu tidak boleh mengaku teman-teman. Jadi sudah sangat jelas ya, harusnya buat teman-teman semua juga bisa menilai hal ini. Dan di sini uniknya apa di dalam persidangan ini? Uniknya adalah di sini Danu ini menjawab pertanyaan dengan tenang ya teman-teman. Jadi juga dengan apa ya? Ya dengan pembawaan yang baik ya teman-teman, pembawaan yang baik dan bisa rendah diri gitu. Sepertinya ini Danu, gue mengerti kenapa Danu di-keep ya, karena memang tidak sembarangannya oleh LPSK. LPSK sepertinya juga selain merawat yang namanya psikologis dari Danu, juga nanti kalau psikologisnya udah baik maka badannya juga baik, makanya dia kondisinya bagus ya, fit dan juga bisa menjawab dengan baik. Sepertinya juga diberikan edukasi ya teman-teman, cara menjawab pertanyaan hakim, pertanyaan dari JPU, juga pertanyaan dari Pak Rohman yang nanti akan menggencet Danu gitu kan ya, dengan penuh tekanan gitu kan ya, dengan penuh dengan nada yang keras gitu kan ya. Sepertinya dia sudah dapat edukasi yang bagus. Jadi makanya para YouTuber juga kaget melihat pembawaan Danu yang berbeda. Ternyata memang sepertinya sudah disiapkan oleh LPSK Danu ini untuk menghadapi persidangan dengan baik ya teman-teman, sangat dengan baik. Dan juga setiap menjawab juga sangat baik, yaitu seperti dia mengatakan, Danu mengatakan mohon izin yang mulia gitu kan, baru dia menjawab seperti itu. Jadi seperti itu ya, jadi dia seperti sudah mengetahui cara menjawab, cara dengan tenang untuk menjawab gitu kan ya, tidak
tidak takut, tidak tertekan, tidak seperti apa, dia sudah tahu kondisinya, seperti sudah diberikan edukasi oleh LPSK. Di sini juga mengenai hal tersebut, mungkin selain edukasi juga tentunya di sini LPSK juga menyimpan informasi Danu seluruhnya gitu kan ya. Jika ada informasi baru yang setidaknya Danu ditekan gitu kan ya, informasi yang tiba-tiba atau keceplosan atau apa itu mungkin diwajarkan oleh LPSK. Yang terpenting di sini adalah di mana Danu menjawab pertanyaan tapi tetap konsisten, tidak tidak mengubah pernyataannya. Jika dia sudah pernyataannya ini A, nggak mungkin dia jawab B gitu kan ya. Kalau misalkan dia jawab lain, tentunya pihak LPSK sudah sangat tahu gitu kan ya, karena pihak LPSK ini yang tahu semua pernyataan dari Danu gitu. Kalau misalkan pernyataan dari Danu berubah atau beda jawabannya, tentunya nanti tidak dipercaya lagi kan oleh LPSK, artinya dia sudah tidak konsisten. Nah, disinilah bahwasanya Danu masih konsisten, makanya dia pihak LPSK percaya, Kombes Pol Surawan percaya, apalagi sesuai dengan yang namanya barang-barang bukti dan juga kronologi atau yang namanya kejadian-kejadian atau adegan-adegan yang sudah dilakukan ya di TKP gitu, itu semuanya sudah sesuai teman-teman gitu kan ya. Jadi contoh sudah sesuainya sebenarnya sederhana ya teman-teman. Sederhananya Danu mengungkapkan bahwasanya Amel dibawa dari depan, dan semuanya tidak percaya karena tidak ada darah gitu kan ya, tidak ada darah. Kemudian kan pernyataan Danu sudah menyatakan bahwasanya itu dibersihkan gitu kan ya dengan ember biru tersebut, dan itu justru malah jika tidak ada darah itu dibuktikan bahwasanya Danu membersihkan, dan dibuktikan juga bahwa Amel itu tidak mungkin dibawa dari belakang dan hanya Ibu Tuti. Karena apa? Karena sudah dibuktikan bahwasanya DNA Amel tidak ada di belakang gitu teman-teman. Artinya apa? Artinya memang pernyataan Danu ini malah sesuai gitu kan ya dengan apa yang diberikan kesaksian yang kemarin gitu. Tinggal nanti dikuatkan kesaksian Danu oleh yang namanya saksi ahli gitu teman-teman. Nanti ada saksi Danu akan dikuatkan oleh saksi ahli gitu kan ya. Jadi kalau untuk OOJ ini nanti Danu akan dikuatkan oleh Pak Edi, yaitu Pak Purnawirawan. Pak Purnawirawan sangat mengetahui rekan-rekannya yang benar-benar terikat ya dengan yang namanya kasus Subang ini, yang terikat dengan namanya OOJ teman-teman. Jadi pasti ada yang namanya kesesuaian antara kesaksian Danu dan juga kesaksian Pak Purnawirawan. Jadi di sini sudah sangat jelas ya teman-teman, kepercayaan dari teman-teman semua mungkin bertambah, mungkin yang 90% bisa menjadi 100% gitu kan ya. Ya mungkin seperti gua ya, 75% menjadi 80%. Kenapa Bang kepercayaan lu masih sedikit, misalnya naiknya 80% ya? Karena hal ini ya teman-teman. Karena hal yang ini yang gue tunggu-tunggu, bahwasanya Danu mengakui bahwasanya pada saat dia disekap dulu, Danu harus mengakui secara detail juga orang-orang OJ yang dia tahu gitu kan ya, agar bisa di-compare dengan Pak Purnawirawan gitu kan ya. Nanti akan diketahui siapa aja orang-orangnya, dan Danu juga sebenarnya kan mungkin menyebutkan ya, namun tidak di-expose. Dan juga kenapa gue masih 75% gitu kan ya, masih 80% sekarang ini naik, karena ada yang belum terungkap menurut gue pribadi. Apa itu Bang yang belum terungkap? Nanti ya saat sidang hari Jumat ini. Sidang hari Jumat ini Danu akan disidangkan sebagai terdakwa. Sebagai terdakwa 10%-nya ini gue akan menganggap menjadi 90% gitu kan ya. Bertambah 10% kalau Danu bisa mengungkapkan atau menguatkan motifnya. Nanti akan ditanyakan Danu sebagai terdakwa nih, apa motif Danu melakukan hal tersebut. Pasti seperti itu kan. Pasti seperti itu. Dan nanti Danu harus bisa menjawab hal tersebut, karena semakin kuat motif dari Danu itu akan menguatkan motif dari orang yang disangkakan Danu seperti Pak Yosep dan juga tersangka lainnya gitu teman-teman. Jadi itulah mengapa Danu di sini harus mengungkapkan secara detail. Kalau kemarin kan ini mengungkapkan bahwasanya secara detail dia pada saat disekap dan mengungkapkan OOJ yang terlibat gitu teman-teman, dan membuktikan OOJ itu memang sebenarnya ada gitu.
Dan sekarang setelah Danu di sidang menjadi terdakwa, maka Danu harus membuktikan motif dia dulu nih gitu kan ya, dasar dia melakukan hal tersebut. Karena apa? Ya Bang Jack juga bilang ya, kalau misalkan dia tidak ada motif harusnya dia kabur kan kayak gitu. Kalau dia di sini tidak ada motif ya teman-teman harusnya bisa berpikir secara akal sehat, ya tidak bisa begitu aja percaya gitu. Masa iya nggak ada motif sama sekali, kan seperti itu. Harusnya teman-teman bisa berpikir, oh motif apa nih gitu kan ya. Jika memang benar motifnya misalkan diiming-imingi sesuatu atau apa gitu kan ya, itu kan harus dia ungkap dengan tegas. Nanti kemungkinan apa yang dikatakan Danu juga akan dikuatkan. Kalau menurut Pak Roman kan kesaksian Danu hanya kesaksian sendiri, enggak juga gitu kan ya. Kesaksian Danu akan dikuatkan oleh kesaksian para ahli. Kesaksian Danu akan dikesaksian juga oleh saksi seperti Pak Purnawirawan dan juga mungkin saksi-saksi lainnya. Kesaksian Danu bahkan juga akan dikuatkan oleh kesaksian Yoris gitu kan ya, bahwasanya dia diiming-iming sesuatu dan Yoris menyatakan bahwasanya Danu memang ingin diangkat gitu kan ya di yayasan gitu kan. Jadi ini saling menguatkan apa yang dikatakan Danu gitu kan ya. Jadi seperti itu, dan jejak digital itu masih ada dan tidak bisa dibohongi gitu kan ya. Jadi seperti itu teman-teman, untuk yang menjadi kepercayaan gue akan bertambah setelah 10% lagi setelah Danu akan disidang hari ini sebagai terdakwa gitu kan ya. Terus 10% lagi apa Bang? Bisa menjadi 100% kepercayaan gue gitu kan ya. 10% lagi akan bertambah di saat Danu nanti, selain dia bisa mengungkapkan motifnya, itu 10% kepercayaan gua akan bertambah 10% lagi menjadi 100% kalau memang ada pembuktiannya gitu kan ya. Apakah yang dikatakan Danu itu seluruhnya sudah sesuai benar gitu kan ya, dengan kesaksian Ibu Hastri, kesaksian dari kesaksian lainnya didukung gitu, dan itu menjadi sempurna teman-teman kayak gitu. Jadi terakhir 10% itu 90% menjadi 100%, itu bagaimana nanti pembuktian terakhir gitu kan ya, dengan pernyataan Danu dikuatkan dengan kesaksian-kesaksian lainnya, dan itu menjadi sempurna 100% gitu. Mungkin kepercayaan dari teman-teman semua sudah 100%, kepercayaan gue masih 80%, tinggal bagaimana hari ini Danu bisa membuktikan ya teman-teman, dan bisa mengungkap semuanya dia sebagai terdakwa, motif dia apa, dan nanti apakah ada saksi-saksi yang mendukung pernyataan Danu, baik itu dari saksi ahli, dari saksi kunci, dari saksi yang mengetahui OOJ kan kayak gitu. Seperti itu ya teman-teman. Jadi bahkan Yoris pun bisa sebenarnya menguatkan kesaksian Danu gitu. Jadi seperti itu ya. Itulah yang gue bisa ambil untuk hari ini, yang untuk pernyataan Danu yang membuat sebenarnya kepercayaan dari teman-teman semua harusnya bisa bertambah ya. Namun gue juga tidak menyalahkan jika teman-teman semua masih tidak percaya dengan Danu. Kita bukan melihat atas dasar pernyataannya aja, namun gue di sini juga objektif ya. Gue melihat apakah pernyataan Danu ini sesuai gitu kan ya dengan yang ada di TKP, yang ada sesuai dengan pernyataan-pernyataan kesaksian lainnya. Itu kan harus dikaitkan gitu teman-teman. Jadi seharusnya kalau teman-teman bisa berpikir dan bisa mengaitkan semuanya, ini sebenarnya saling berhubungan gitu. Jadi sangat objektif ya apa yang gue pikirin. Oke, segitu dari gue, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinespio teman-teman.